Bukunya sudah masuk di WhatsApp group. Ini bisa kalian download. Saya kalian gunakan. Oke, sudah selesai bacanya? Yuk, direspon atuh. Halo, suara saya kedengeran nggak? Sudah, Pak. Oke, paham atau tidak? Belum, Pak. Belum paham ya? Oke. Susah nggak bahasanya? Lumayan. Nah, inilah yang dimaksud itu ya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh baca terus kalian nggak baca sekali kata nggak paham ya. Saya baca ini sudah berkali-kali. Ketika saya S1, S2 juga berkali-kali, kemudian saya ngajar setiap tahun juga saya baca lagi, saya baca lagi, saya baca lagi. Sampai akhirnya ya kayak hampir hafal seperti itu. Jadi teman-teman, ketika kita melihat seperti ini, nah assessment and pricing or assessment for, nah jadi di sini ada beberapa kata kunci ketika membaca. Oke. In educational practice is ongoing process. Jadi ini assessment is an ongoing process. Nah, ini di sini ada wide range of methodological techniques. Jadi assessment itu adalah ongoing process dan caranya itu there are so many ways, so many techniques, wide range of methodological techniques. Jadi you can apply so many techniques. Apa saja? Jadi assessment itu salah satunya adalah, contohnya tekniknya adalah whenever a student responds to question. Jadi ketika saya tadi bertanya, sudah dibaca, Ya. sudah susah enggak? Udah nyampe, Pak. Paham enggak? Enggak. Itu adalah ketika kalian jawab enggak, dulu. itu Ngetok aja pertanyaan ntar. saya berikan Ya, ntar is ya. one of Ya, the way of or technique in doing assessment. Jadi saya mau mengecek pemahaman kalian. Saya sudah melakukan assessment. Kemudian di sini offers comment. Ini juga salah satu tekniknya. Tries a new word or structure. Nah, ini misalnya saya minta misalnya Juwita buat kalimat dengan kata ini. Yo, buat kalimat dengan structure ini. Nah, misalnya juga teachers have consistently appraised the students. Nah, misalnya kalian sudah baca, oke, jawabannya apa? Ini bagus. Itu adalah sebuah assessment juga. Bisa juga melalui written work. Misalnya dari jot down phrase to a formal essay. Jadi ketika misalnya kalian tulis, oke, semuanya silakan. Apa pendapat kalian tentang pertemuan hari ini? Kalian membuat, you just write down some words, some phrase. Today's meeting is fun. Today's meeting is suck. Boring as hell, dan seterusnya. Nah, itu juga salah satu bentuk assessment. Nah, kalau written work itu biasanya performance. Dan biasanya dinilai. Biasanya, kalau misalnya membuat essay atau apa. Gitu. Bisa juga, apa namanya, ya paling seperti itu assessment. Jadi, assessment itu, it is not always tentang skor. Jelas sampai sini? Yes, sir. Jelas, Pak. Jadi, assessment itu tidak hanya tentang skor. Nah, kenapa saya menggunakan buku? So, later on, ketika kalian nanti menjadi seorang guru atau berdiskusi secara akademik, kalian itu ketika menjawab apapun, kalian itu ada sumbernya. Kata siapa assessment seperti itu? Ini loh sumbernya dari buku. Buku ini sudah cetakan ketiga. Ini dari zaman dahulu kala. Gitu. Kemudian, nah terus kalau tes itu apa? Tes, on the other hand, kebalikannya dari si assessment, subset of assessment. Tahu subset nggak? Anak buahnya assessment.
Aduh, kalau Sarfar, do you know anak buah Sarfar? No, sir. I have no idea. It's like, like superior is the boss. So assessment is the boss. So test is not the boss, under the boss. Oh yeah, I got it. So we call it anak buah in bahasa Indonesia. So at the same time you learn some vocabulary in bahasa Indonesia. So subset of assessment. So the positions of a test is under assessment. Makanya tadi di sini ada ini written work. Misalnya kalian, in today's class you are going to write a short essay. Nah, itu merupakan sebuah assessment juga, tapi yang berbentuk tes. Tapi tes itu tidak selalu assessment. Test is part of assessment. Subset of assessment, a genre of assessment technique. Jadi salah satu techniques of assessment is through test. Bingung nggak? Pusing? Baru terminologi ya. Nah, kemudian di sini a test is method of measuring person's ability, knowledge, or performance in a given domain. Jadi ini kata kuncinya, test is method of measuring, bisa ability, bisa knowledge, or performance. Nah ini, in a given domain. Nah, domain berarti domain in bahasa Indonesia bagian. Jadi pada bagian tertentu. Misalnya kalian habis selesai ngajarin tentang descriptive text. Nah, descriptive text itu kan ada so many things inside of descriptive text. Nah, maka kalian mau ngecek apanya dulu nih? Grammarnya. Ketika descriptive text menggunakan simple present tense itu boleh. Atau mau semuanya. Nah, inilah disebut dengan a given domain. Nah, misalnya nanti kalian ada UTS itu tes. Maka namanya sit down test. Itu digunakan untuk mengukur measuring your knowledge and your ability dengan berupa soal-soal itu tadi. Nah, karena test is a method, ya, maka membutuhkan instrumen, procedure, or items. Maka dia akan membutuhkan tersebut yang harus dikerjakan oleh the test taker, seperti itu. Nah, method must be explicit and structure. Nah, ini method ini harus di explicit and structure. Misalnya structure-nya dalam bentuk multiple choice questions, kemudian writing prompt. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kalau writing prompt berarti harus ada rubrik atau oral interview atau checklist. Oral interview ini menggunakan question script, pertanyaan sudah diberikan, or checklist. Misalnya diberikan pertanyaan, kemudian, nah nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di bawah. Kemudian students measure. Nah, measure di sini berarti mengukur. It means quantifying a test takers to explicit procedures. Nah, jadi nanti ketika namanya ada tes, berarti ada yang diukur, akan ada angka quantifying. Tapi kalau assessment itu tidak harus ada angkanya. Misalnya, can you give me the example of this one? Oke, ganti yang lain. Ganti, oh ternyata semuanya nggak bisa. Tidak ada yang dinilai. Walaupun yang jawabnya benar, it's also there is no given score for that person. Nah, itulah assessment. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sedikit lagi deh. Test measures individual's ability. Ya, ini ya individual sama saja. Kemudian test measure performance. Ini tergantung dari tesnya, jenisnya apa ya. Biasanya itu performance tentang kompetensi atau kemampuan. Kemampuan dalam linguistic competence. Misalnya pemahaman kalian tentang grammar, pemahaman kalian tentang membuat kalimat,
pemahaman kalian dalam mengucapkan sesuatu dengan menggunakan grammar ataupun tertentu. Gitu. Jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ini yang tadi sudah ya, a given domain. Halo? Kalian bingung atau tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan ini. Ini kita baru membedakan antara assessment sama tes gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, tidak? Belum, Sir, Pak. to ask, Ya, silakan. is there any reward for the assessment because the assessment doesn't have any score, right? Ya, kadang ya. Tapi kan tes salah satu assessment. Tergantung gurunya. Jawabannya gitu. Misalnya kalian misalnya ngajar di, for example, if you teach in like school, like elementary school, or misalnya TK gitu, PAUD, or kindergarten. Kadang-kadang, yo siapa yang bisa jawab, nanti dikasih permen. Itu kan salah satu reward juga. Boleh, seperti itu. Misalnya, kalau saya itu biasanya, yo saya punya soal, pembahasan yang sudah kita kerjakan hari ini. Misalnya ya, ketika saya ngajar di offline, ketika offline, biasanya, kalau saya ngajarin TOEFL, biasanya kalau di kelas besar, ya kan ngajar di Jakarta tuh. Saya gini, perkuliahannya itu 3 SKS. Jadi, misalnya ke saya assessment-nya itu adalah, yuk saya kasih soal, yuk hari ini kita sudah membahas ini, and then after that I will give some questions. Okay, so if you can answer these questions with the correct reasons, maka kalian boleh pulang duluan. Nah, itu salah satu reward juga. Jadi tergantung gurunya. Tapi kan tidak dinilai. Dia ketika bisa menjawab, satu, oh berarti anak itu sudah paham. Saya tujuannya gitu. Oh, anak ini sudah paham dan bisa menjelaskan terhadap orang lain dengan memberikan alasan yang tepat. Nah, kalau alasan yang tepat, ya udah berarti kamu sudah oke, silahkan kamu boleh pulang. Nah, itu adalah salah satu rewardnya. Gitu. Tapi tidak ada skor di situ. Dan itu merupakan kebanggaan buat si anak tersebut juga. Jelas, sir. Oke. Misalnya kan yang jawab benar boleh pulang duluan, kan bisa saja. Kuis lah, seperti kuis yang not scored. Lanjut atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau keaktifan itu masuk ke assessment juga nggak, Pak? Keaktifan maksudnya gimana? Kan kalau tadi assessment di sini itu, bentar ya, bentuknya itu tadi bisa students response terhadap question, bisa memberikan komen. Jadi assessment yang dari guru itu biasanya kalau misalnya kalian di kelas, you give questions. Ya ini apa? Siapa yang tahu tentang ini? Oh, ketika gurunya bilang, oh bagus, itu juga assessment dari guru. Jadi guru yang memberikan assessment. Gitu, bukan muridnya. Jadi ketika memberikan pertanyaan, anaknya jawab, oh berarti dia sedang melakukan assessment. Assessment berbentuk pertanyaan. Ketika memberikan komen atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, itu adalah assessment. Jadi assessment comes from teacher side, not from student side. Tapi nanti akan ada namanya peer assessment. Jadi ketika nanti assessment dari guru supaya kalian saling memberikan assessment terhadap satu sama lain. Misalnya, Salvar, please make one sentence in bahasa Indonesia using the word anak buah. I'm assessing you, Salvar, please. Give you example, sir. Yeah, give me example. You make a sentence with